Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mayadi. Oke teman-teman semua, di video kali ini kita akan coba membandingkan dua buah oli dengan merek yang sama dengan tipe yang sama juga. Tapi di sini yang membedakan selain bentuknya yang berbeda, tempat gua beli juga berbeda nih guys. Jadi untuk yang seliter ini gua beli di bengkel oli cukup besar lah ya. Sedangkan yang besar ini, yang 4 liter ini gua beli di toko online. Tentu harganya juga berbeda. Sedangkan kalau untuk yang seliter ini, kenapa tutupnya kuning? Karena ini oli sisa ya, oli sisa bukan oli bekas. Jadi waktu itu gue beli untuk mobil, kapasitas mobilnya itu 3,5 liter. Jadi mau nggak mau gue harus beli yang yang botol seliter gini 4 ya. Jadi sisanya itu dibawa pulang. Dan untuk tutupnya sendiri dari pihak bengkel itu diambil. Katanya sih untuk meminimalisir penipuan ya. Jadi sama dia diambil terus disobek atau dirusak kayak gitulah. Sedangkan oli yang besar ini gua beli di toko online dengan harga yang jauh banget di harga pasaran. Gua beli 325.000 untuk 4 liter guys. Sedangkan kalau yang seliternya ini gua beli di bengkelnya itu kan 125.000 kalau nggak salah. Udah sedikit lupa sih. Dan di sini kita akan coba ngelihat isi dari olinya guys. Kita akan coba bandingin oli yang gue beli di bengkel resmi dengan harga yang standar. Sedangkan dengan oli 4 liter yang gue beli di toko online. Di toko online ya. Oke, untuk isinya itu kira-kira sama atau enggak nih guys. Sedangkan kalau untuk bungkusnya sendiri gue sebenarnya nggak bisa nilai ya, karena emang lebih bagusnya lagi dibandingin sama 4 liter. Karena adanya yang 1 liter, ya udahlah kita lihat aja isinya kira-kira warnanya sama kekentalannya itu sama atau enggak. Tapi di sini ada beberapa poin yang gue agak kayaknya curiga juga sih. Kalau oli ini oli KW lah ya, tapi kalau dari harganya sebenarnya kita udah bisa nilai sendiri sih. Pertama di sini adalah stikernya ini guys. Jadi stikernya ini penempelannya itu kurang rapi banget ya. Jadi kayak apa ya? Kayak ditempel manual gitu. Sedangkan kalau misalkan ini emang oli original kan tentu ada pihak QC yang menilai ya. Atau ini barang reject ya, gue nggak tahu juga sih. Nih dari stikernya sendiri dia penempelannya benar-benar kurang rapi banget. Tapi ada satu hal lagi yang agak sedikit mengganjal, yaitu bagian tutupnya nih guys. Walaupun ini udah disegel dan ada scan barcode-nya, nanti kita coba juga. Bagian tutupnya ini yang oblak kayak gini nih. Jadi ini gampang banget dicopot nih. Ya kan? Gampang banget dicopot. Nanti kita coba scan barcode-nya kira-kira tembus atau enggak. Ntar ya, kita akan coba scan barcode. Ya, kita pengen coba scan barcode-nya. Ini biasanya barcode-nya itu ada di bawah stikernya ya. Nah, ini dia. Kira-kira tembus atau enggak? Kalau tembus, kemungkinan ini original, kemungkinan ya. Oke, ini masuk. Kita coba klik. Oke, kenapa ini dia ya? Oh, ini kebanyakan aplikasinya guys. Oke guys, tadi udah sempat gua scan barcode, ternyata dia tembus ke situs shellnya. Dan di situ dijelasin kalau misalkan kode QR-nya ini memberitahu kalau misalkan ini oli original. Tapi dikarenakan tadi belum sempat di videoin, gue kira bakalan bisa di scan terus menerus ya. Ternyata kalau misalkan kita udah scan sekali, dia nggak akan bisa di scan untuk kedua kalinya. Walaupun bisa, nanti ada notifikasinya pemberitahuan jika scan ini udah pernah dipakai. Kita pengen coba lagi ya. Tadi handphonenya nggak bisa, ini gue juga nggak tahu. Jadi gue scan barcode-nya tadi pakai handphone yang untuk rekam, dia kebaca. Tapi kalau pakai handphone ini nggak tahu kenapa nih kagak kebaca-baca dari tadi. Ya.
atau nggak kebaca-baca ya. Oke lah. Oke, untuk scan barcode-nya tadi kebaca, tapi lupa belum sempat divideokan karena tadi gue nyekanya pakai HP yang lagi gue pakai buat ngerekam gini ya, jadi nggak bisa 2 HP gue makainya. Lanjut aja, kita coba lihat dari warna olinya itu kira-kira sama atau enggak, dan kekentalannya juga itu kira-kira kayak mana ya. Kalau untuk ininya scan barcode lolos lah ya, tapi yang terpenting kan isinya ya. Walaupun misalkan scan barcode-nya itu nggak kebaca atau gimana, tapi kalau olinya jauh berbeda ya sama aja gitu kan. Ini masih disegel ya, masih disegel, cuman segelnya polosan ya. Yang aslinya juga polosan sih. Ini juga udah dibuka kan polosan tuh, aluminiumnya polosan, nggak ada apa-apa. Gua bakalan nyediain 2 buah gelas di sini ya, gelas bening kan. Terus gue bakalan isi untuk yang ini yang 4 liter gue isi dulu ya, sedikit aja. Oke, ini yang dari 4 liter. Ini yang dari outlet bengkel. Kita isi dengan kapasitas yang apa ya. Nah, kalian bisa nilai sendiri lah ya. Ini dari kamera yang untuk oli 4 liternya ini dia agak lebih gelap ya dibandingkan dengan oli yang gue beli di bengkel oli terpercaya lah, bisa gue bilang terpercaya karena emang dia bengkelnya itu agak besar bengkel olinya. Teman-teman bisa lihat ya, soalnya agak ngeblur. Nah, bisa teman-teman lihat ini gelasnya sama-sama bening tuh. Gimana ya biar kelihatannya. Oke, gue gini aja lah ya. Ini yang oli gue beli di toko oli terbesar, cukup besar toko olinya. Ini oli yang gue beli di toko online. Kalian bisa nilai sendiri lah ya. Kalau untuk oli yang galonan ini yang gue beli di toko online, dia emang agak sedikit lebih gelap, sedikit banget lebih gelap ya. Sedangkan yang ini tuh agak sedikit bening. Kalau misalkan gue pindahin lah posisinya kayak gini, kira sama berubah atau enggak? Sama aja ya, dia agak lebih gelap untuk yang 4 liter. Jadi bukan karena pencahayaan dari mataharinya, tapi emang posisinya ini dia emang dasar olinya lebih gelap. Kalau untuk kekentalannya sebenarnya gue nggak bisa nilai secara pasti ya. Ini yang oli 1 liter. Oke, gue bersihin dulu. Ini oli yang 4 liter ya. Gue gak bisa nilai sih kalau untuk kekentalannya, soalnya mirip banget, kentalnya itu sama lah kurang lebih. Hanya saja warna olinya yang sel 4 liter ini agak lebih gelap ya. Oke, sedikit aja video dari gua kayak gitu. Gua nggak mau ngejudge kalau oli ini oli palsu, karena emang tadi gua scan barcode itu kebaca juga. Tapi kan namanya scan barcode ya nggak tahu ya, mungkin bisa dimanipulasi juga kali ya. Tapi ya gitulah. Jadi balik lagi ke kalian sendiri, penilaian kalian itu kayak gimana. Oke, video ini cukup sekian. Terima kasih. Like, comment, dan share jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan, takutnya ada yang berpikir yang membuat gelap itu gelasnya. Walaupun sebenarnya gelasnya sama-sama bening ya, tapi karena gelasnya takutnya emang gelap menurut kalian, jadi di sini gue pengen coba masukin olinya ke kantong plastik es kayak gini. Sama-sama kantong plastik ya, ukurannya juga sama. Jadi kebeningannya juga sama. Kira-kira sama atau enggak kayak video sebelumnya.
Ini gue masukin dulu yang 1 liter. Oke, cukup ya segini. Terus yang 4 liter gue masukin juga ke kantong plastik yang sama. Oke, cukup. Dah. Di sini sama-sama ya. Nah, kalian bisa nilai ya. Mungkin akan gue tambahin sedikit biar ukurannya sama. Cep. Nah, kalian bisa lihat, tetap ya dia yang itu agak lebih gelap ya dibanding yang 1 liter. Yang gue beli di toko online ini lebih gelap dibandingkan gue beli di toko offline. Aslinya dia agak lebih gelap. Oke, sekian tambahan dari gue. Semoga ini bisa jadi pertimbangan kalian kalau mau beli oli. Jangan lupa subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat. Terima kasih.